Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Kepala Man 1 Sukarame Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim SPD MM. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Sesi ke-1 dan sesi kedua banyak hal yang sudah disampaikan Bapak Kepala Man 1 Sukarame Bandar Lampung terkait bagaimana soal pelaksanaan Bulan Bahasa di Man 1 Bandar Lampung. Pak Kepala, ini yang menarik juga apa yang sudah Pak Kepala sampaikan di sesi kedua ini soal adanya guru tamu, mendatangkan guru tamu terkait kegiatan-kegiatan sekolah di Man 1 Bandar Lampung. Ini gimana jelasnya Pak? Baru-baru ini juga berkaitan dengan bahasa ya, kita menghadirkan guru tamu dari Jombang ya, Jawa Timur. Jadi di sana itu ada sebuah yayasan yang mampu mengupgrade kemampuan dan kecepatan membaca. Jadi kalau dari data yang disampaikan kemarin ke masalah literasi atau jumlah kemampuan membaca itu kita masih rendah. Provinsi Lampung apa Indonesia. Bahkan kemarin setelah dicek dengan alat ukur ini bahwa kalau kecepatan membacanya itu masih 20 kata per menit apa itu ya, 20 kali itu masih termasuk katakanlah buta huruf sebetulnya. Dan itu yang sedang kita coba gali ya, potensi anak yang hari ini asik dengan handphone dan seterusnya, kan bacaannya tentang WA dan Twitter dan yang tidak panjang lebar ya, sederhana-sederhana. Nah, kami kemarin coba hadirkan dengan Yayasan Hanifida, itu ada Dr. Hanif dan Dr. Ida. Mereka sepasang suami istri mempunyai Yayasan Hanifida. Kita coba belajar selama 2 hari, mendatangkan 17 guru tamu, 17 guru tamu dari Jawa Timur. Dan tinggal bersama kami selama 3 hari. Dari pagi sampai sore coba kita buka kemampuan literasi anak-anak Man 1 Bandar Lampung. Jadi setelah anak belajar literasi hanya 2 hari, ternyata potensi anak kita luar biasa ya. Setelah kita ukur, kecepatan membacanya meningkat, kemudian kemampuan menghafalnya juga jauh karena tekniknya baru ya. Sehingga dalam hitungan menit, detik, bahkan dia bisa menghafal sekian banyak kata, sekian banyak huruf. Itu luar biasa, dan itu tentunya menjadi energi positif ya. Itulah makanya orang tua sangat beruntung mendapat kesempatan dihadiri guru tamu yang memang guru tamu itu memiliki wawasan lebih dari rata-rata. Iya, betul. Iya, lebih dari rata-rata, sehingga anak-anak Man 1 alhamdulillah kebagian ilmunya gitu maksudnya. Makanya harus disupport anak-anak yang sekolah di Man 1, asupan gizinya juga harus bagus ya dari rumah ya, karena kan memang padat, tanpa terasa anak tuh belajar banyak. Anak-anak Man 1 Bandar Lampung hari ini ketika sudah belajar, bukan hanya gurunya yang aktif, tapi tadi setelah mendapatkan materi pembelajaran itu, anak hanya dijelaskan materi-materi yang sulit. Materi-materi yang bisa dibaca sendiri cukup dikasih tahu nanti bab ini tentang bahasanya apa, kemudian dikasih arahan, maka dia akan membaca banyak buku. Betul. Akan sekian bab yang akan dia baca tanpa harus kita suruh paksa gitu ya. Kalau zaman dulu kan dipaksa-paksa harus baca. Sekarang caranya diberikan wawasan tentang sesuatu materi, kemudian ketika materi itu adalah materi baru, maka guru itu akan menjelaskan inti-inti materi. Kemudian silakan cari referensi sebanyak-banyaknya tentang bab itu. Nah, maka anak masuk akhirnya bukan kelompok, nyari sendiri. Sekarang kan bisa di Google, bisa cari buku apapun kan ada. Sehingga dia akan banyak ilmu tentang bab yang akan diajarkan. Nah, tadi sehingga anak-anak Man 1 jangan heran kalau dia nanti akan terbiasa dengan dunia media sosial ya. Maka anak-anak itu akan akhirnya punya akun YouTube sendiri, TikTok sendiri, dan isinya bukan hanya untuk joget-joget ya, tapi presentasi pembelajaran materi yang dia ajarkan. Ya, jadi di samping dia mampu nanti akan
mampu membaca banyak hal, banyak buku, juga dia akan mampu menyerap dengan baik. Kan dia ikut semua komponen badan kita itu ikut bekerja. Baik pendengaran, kemudian visualisasinya, kemudian motorik kita, semuanya berjalan sesuai dengan kecepatan masing-masing. Maka dia akan mengeksplor apa-apa yang dijelaskan oleh guru, dan buktinya bukan hanya ngelumurkan kertas. Tadi saya sampaikan bahwa anak-anak mampu kok mempresentasikan seperti gurunya, bahkan presentasi kedua, ketiga bisa lebih bagus daripada gurunya. Gitu. Dan dekat juga dengan teknologi itu. Nah, jadi teknologi itu supaya tidak salah guna, ya digunakan untuk konten-konten yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Sehingga anak-anak itu menjadi terarah dan terkontrol. Kenapa? Karena itu kan nanti di-store sama gurunya. Dilihat sama gurunya, wah nanti presentasinya, pas. Betul. Nah, bisa juga seandainya di MAN 1 Bandar Lampung itu kan kelasnya itu sudah pakai Android TV ya. Android TV itu misalkan kita mau presentasi, misalkan hari ini pelajaran ini coba, misalkan ada satu anak panggil, Agus silahkan coba lihat presentasi kamu. Iya. Cukup aja di Google panggil presentasi Agus. Iya. Langsung muncul. Nah, dia akan menjelaskan apa yang dimuncul di layar. Betul. Jadi tidak perlu lagi repot-repot pakai PowerPoint kan. Jadi tidak harus repot-repot lagi. Ya syukur-syukur kalau memang sudah dapat poin. Kalaupun belum, presentasi dia kan sudah tersimpan. Betul. Kalau di tinggal Google, panggil ya, kan dia juga nggak perlu cloud sendiri kan. Tinggal linknya saja, kan YouTube unlimited, gratis kan. Nah jadi itu juga kita manfaatkan itu. Ruang penyimpanan yang begitu besar, kalau kita simpan pakai cloud sendiri kan mahal. Tinggal buat aja link di YouTube-nya atau di TikTok-nya. Maka ketika presentasi, ya tidak hanya murid, gurunya juga kita ikutkan jadi peserta, sehingga guru itu pede ketika dia sedang berpergian suruh presentasi, ya nggak usah cari-cari laptop, nggak apa-apa, yang penting ada handphone atau ada Android TV, buka aja pakai presentasi Yuli, muncul jadi tinggal menjelaskan. Artinya memang sudah berorientasi pada penggunaan teknologi. Jadi gurunya juga asik, muridnya juga senang. Jadi tidak lagi marah-marah nggak buat PR, dan itu kita minimalisir lah ya, minimalisir yang begitu. Jadi kalau anak sudah, tapi namanya anak tetap saja harus dikontrol supaya on the track lah gitu. Gitulah penggunaan teknologi cukup bagus. Dan lagi-lagi guru tamu. Menghadirkan guru tamu kan juga menghadirkan sebuah motivasi, dan kita akan mencangkok secara tidak langsung. Iya, mencangkok ilmu, ya kan, tanpa kita sadari kita akhirnya mengerti. Betul. Dan bisa kita tumbuh sendiri nanti setelah sang tamu kembali ke tempatnya, maka ini akan tumbuh kemampuan baru ini. Betul. Tidak hanya pada anak-anak, gurunya juga begitu. Nanti untuk tahun kedua, ketiga, guru itu sudah sangat nyaman jadi guru itu. Sangat nyaman. Itu memang kebijakan soal guru tamu, itu kebijakan dari MAN 1 Bandar Lampung ya, mendatangkan guru-guru tamu itu. Iya kan, di kurikulum sekarang kan madrasah atau satuan pendidikan boleh sekian persen untuk menginovasi lah, menginovasi kurikulum ya. Artinya kita bisa juga kearifan lokal atau apapun namanya, kita boleh menghadirkan suasana belajar yang baru. Yang penting kurikulum intinya tetap masuk. Hanya tadi. Tapi bagus itu, guru tamu kan praktisi pengetahuan. Ya bagus memang. Yang penting gini, bagaimana kita memiliki visi yang sama di sebuah madrasah atau di satuan pendidikan dia memiliki visi yang sama, memiliki arah mapping yang sama, bahwa kita mau ke tujuan A. Jadi kalau nggak begitu nanti seolah-olah kita mendowngrade-kan guru. Emang guru kita nggak bisa dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah paham bahwa ini bukan mendowngrade-kan guru kita, tapi ini memotivasi atau berirama, saling mengisi. Karena kalau kita terjun langsung kan tadi akan tumbuh tunas-tunas baru, pengetahuan baru yang bisa kita kembangkan. Dan ternyata setelah kita punya kemampuan teknologi IT lebih bagus produk kita gitu. Karena dia merasakan, hanya stimulan saja.
Guru tamu hanya stimulan saja, sehingga nanti akan hadir suasana pembelajaran yang bagus, dan itu memang tidak instan. Perlu waktu yang agak lumayan panjang ya, karena kan namanya menginstalasi ilmu pengetahuan kan memang tidak semudah kita membuat suatu produk fisik ya. Dan itu perlu kesabaran dan perlu sumber daya. Sumber daya itu baik itu dari madrasah maupun dari kementerian maupun dari masyarakat secara umum. Ya. Pak Kepala, ini yang menarik juga, ini kan sekarang penggunaan bahasa Indonesia, ini kalangan anak muda ini kan kadang ya bahasa mereka juga punya bahasa sendiri, anak muda ya. Terkait bulan bahasa ini, gimana komentar Pak Kepala terkait? Terkait dengan bulan bahasa di 28 Oktober 2023, kita tahu bahasa adalah salah satu alat pemersatu negara kita menjadi satu, menjadi kuat ya. Bhinneka Tunggal Ika juga dari sisi bahasa berbeda-beda tapi juga tetap satu, tapi juga kita harus kembali bahwa ke penggunaan bahasa yang baku, penggunaan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ejaan yang dipakai, tata penggunaan bahasa di dunia pendidikan. Tentunya juga kita harus melalui guru tamu, melalui karya tulis, karya ilmiah, melalui riset. Itu juga salah satu upaya kita untuk tetap berada di koridor-koridor yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam berbahasa. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Karena kan ya anak-anak muda ini kadang jadi bahasa-bahasa mereka ini yang bahasa gaul ya. Iya, Pak Kepala, ini kayaknya waktu juga ini yang nggak terasa juga kita sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kepala Man 1 Sukarame Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim, SPD MM. Ini menarik. Akan kita lanjutkan pada sesi terakhir ini, sesi keempat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.